Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Seminggu terakhir ini saya lihat di Facebook banyak berita tentang hal-hal yang membuat pikiran saya resah gitu, harus membuat opini atau sebuah pendapat atau bersuara setidaknya di Sribawana Podcast. Tapi sebelum kita bahas ini gitu, permasalahan yang 1 minggu ini ramai sekali gitu, saya pengen ngucapin terima kasih untuk Gloss gitu yang sudah support di podcast Sribawana gitu. Dan mudah-mudahan ini juga masih ada yang negosiasi dengan kita di sini untuk support nanti di meja. Mudah-mudahan ya meja ini bisa banyak sponsor, karena mungkin dengan sponsor tersebut kita lebih semangat berkarya. Kembali lagi ke yang membuat resah pikiran saya gitu. Aneh, tapi ini memang ada gitu. Saya akan mencoba menilai dari sisi saya pribadi gitu. Walaupun mungkin ya susah di logika, tapi ini benar terjadi gitu. Dan ini berita pertama kali saya dapatkan ini sebenarnya di Facebook. Saya cari linknya, saya cari beritanya dari mana gitu, dan akhirnya ketemu. Dan yang membuat resah saya nanti ada. Oke. Ini berita yang pertama kali saya baca gitu, dan nanti saya yang coba membuat opini apakah ini seresah pikiran saya gitu. Saya baca, TKW asal Lampung bunuh diri loncat dari lantai 11 di Taiwan. Kembali lagi di Taiwan gitu. Di Taiwan. Ini sebenarnya seperti ini tuh ya bukan hanya ini saja, dulu ada lah, tapi nggak banyak gitu, tapi ada yang bunuh diri gitu. Terlepas dari semua masalah yang mereka hadapi seperti apa gitu, tapi memang dulu saya adalah berita-berita seperti ini, walaupun tidak sering gitu. Yang jadi pikiran saya adalah ketika baca part keduanya. Saya baca part keduanya dan saya lihat sesuatu yang luar biasa. Luar biasa secara logika saya tidak tembus ke arah sana gitu. Jadi ini saya baca tulisan ya dari insulteng.com gitu. Dijelaskan bahwa si korban yang bunuh diri ini tadi berinisial EDS melompat dari lantai 11 salah satu bangunan di Taiwan saat sedang video call. Nah, ini yang membuat imajinasi saya langsung ke sana, dan ya nggak bisa saya pikir gitu, nggak bisa saya pikir sama sekali untuk, kalau memang tulisan ini benar loh ya, bahwa korban itu saat meloncat gitu dari gedung tersebut gitu, lantai 11 kalau nggak salah di Taichung, dalam atau sedang video call. Ini tuh gimana ya, susah saya bilang, saya secara pikiran saya nggak masuk analogi gitu, video call gitu. Ini baik si korban ataupun yang di video call, kalau memang itu pacarnya ya, perasaannya seperti apa gitu. Wes nggak bisa secara logika, pasti nggak bisa tembus ke sana. Tapi saya berdoa gitu, semoga yang keluarga yang ditinggalkan ya ikhlas gitu, tabah jalanin ini semua, dan untuk korban semoga
semoga diterima di sisi Allah dengan amal perbuatannya. Oke. Ya tutup. Dalam konteks ini sudah ini. Yang saya analogi cuman saat dia meloncat dalam keadaan video call. Ini luar biasa. Tapi ada satu masalah menurut saya gitu, yang prioritas gitu, yang jadi prioritas permasalahan gitu. Ini enggak ini ya, maksudku gini. Nih, saya baca nih. Saat sedang video call bersama pacarnya. Nah, ini dalam konteks pacar ini berarti cinta kan. Nah, ini yang bingung saya gitu. Kita semua tahu bahwa rata-rata gitu pekerja Indonesia yang ke sana gitu, ini yang kembali ke sini lagi ke daerah saya di sini, bicara Taiwan itu pasti ya kayak bukan rahasia, inilah udah rahasia umum gitu. Mereka pulang dan bercerita di sana seperti ini gitu, kebebasan. Terus sampai ada jargonnya bahwa di sana tuh kalau suami istri ke sana pasti cerai. Itu mereka yang bilang. Dan saya tuh sering lihat lah kawan-kawan saya yang perempuan yang laki ketika pergi ke Taiwan, mereka di sana gitu dan siaran langsung atau ngupload apa sesuatu hal yang menurut saya kontroversi dan mungkin di sana biasa gitu. Satu contoh gini, bojomu semangatku gitu. Ya, dalam konteks ini saya tidak bisa melihat secara real karena memang saya nggak di sana. Tapi dengan berteman di Facebook itu, ya luar biasa di sana. Kalau seandainya itu benar ya, bahkan saya nunggu sekali gitu. Kawan saya pulang yang dari Taiwan ke sini, saya duduk di sini gitu untuk bicara di sana gitu. Sebenarnya ada apa di Taiwan itu? Taiwan tuh ada apa gitu? Kok setiap yang ke sana, ya nggak semuanya nggak semuanya gitu. Rata-rata rumah tangga dari segi pacaran berantem di sana, yang pacaran putus. Soalnya yang nikah saja banyak yang putus, yang cerai, apalagi yang lagi cuma pacaran lah gitu. Dalam konteks di sana, saya tidak tahu mereka di sana seperti apa, tapi di berita-berita atau di beranda Facebook yang berteman dengan saya itu luar biasa sekali kalau saya baca gitu dalam konteks cinta yang definisi mereka masing-masing gitu, itu nggak bisa saya akal serius kalau memang di sana sudah seperti itu, seperti yang mereka upload itu, ya biar mereka yang menjalani gitu. Dan ini saya pernah mendengar gitu. Ini nih di sini nih. Saya pernah mendengar salah satu bapak gitu dari, kalau misalnya orang KUA waktu itu di grand opening toko terbesar saat ini di Kecamatan Bandar Seri Begono gitu. Beliau tuh bilang bahwa jangan sampai yang bersuami istri itu pergi ke sana. Ini dalam konteks nggak Taiwan saja loh. Karena apa? Rata-rata yang ke sana itu cerai. Nah, ini orang KUA yang bilang itu. Dan karena beliau yang ngurusin itulah mungkin perceraian itu gitu. Dalam konteks ini ya saya nggak tahu cinta secara definisi mereka seperti apa di sana loh ya, pergaulannya gimana, hiburan malamnya gimana gitu. Tapi kalau saya baca dari artikel-artikel Taiwan ya memang luar biasa, karena memang di sana memang negara-negara ya katakan negara maju gitu, makanya semua ada legalitasnya jelas. Mungkin hal-hal seperti itu yang
membuat orang-orang kita atau ketika pergi ke sana dalam ya terbawa pergaulan mungkin gitu, dan itu kayaknya udah apa ya, udah biasa lah, udah kayaknya kalau pulang ke sini ya seperti itu, kalau di sana ya upload-uploadannya gitu ya kayak gitu gitu ya, berarti kan di sana mungkin banyak yang terbawa dalam konteks alur kehidupan di sana gitu. Tapi satu sisi gitu, saya tuh gini, mereka itu adalah pahlawan devisa negara dalam konteks apa ya, untuk negara gitu. Satu sisi saya harus bicara bahwa ya saya tetap optimis. Banyak juga lah yang masih ketika berangkat di sana memang TKW ini atau TKI atau yang laki-laki itu apa ya, memang pergi ke sana untuk mencari modal dalam arti bentuk aset untuk pulang, mungkin beli rumah, beli tanah dan lain-lain lah. Itu juga masih banyak, enggak semuanya. Tapi rata-rata gitu yang saya baca dari sini, kita pakaiannya enggak sopan nih, maksudnya ya sedikit tertutup itu di sana, tiba-tiba wow gitu ya, saya tidak tahu, itu terserah mereka gitu. Tapi ya dalam konteks perceraian dan keributan hal seperti berita ini tadi, mungkin saya juga hanya membaca berita gitu, saya tidak tahu persisnya di sana seperti apa gitu. Yang mampu menceritakan adalah orang-orang yang pernah di sana, atau kita hanya baca saja, mungkin baca ya sebagian karena kita tidak mengalami, tapi minimal itu juga memberi pengetahuan gitu, pengetahuan tentang kehidupan di Taiwan sana gitu. Nah, ini kembali masalah cinta gitu, saya feedback, saya ngomong di sini dulu gitu, saya ini juga resah gitu ketika remaja-remaja gitu, saya pernah gitu, saya menjadi apa ya, melatih dalam dunia marching band untuk tingkatan SLTA gitu. Di sini banyak gitu. Yang mereka katakan itu ketika saya bicara cinta ya, ini permasalahan klasik lah untuk masalah anak-anak pelajar yang masih dirayu-rayu di apa gitu. Dia tuh mau apa ya, meleleh gitu, bahwa aku mencintaimu selamanya, aku menyayangimu selamanya, jadilah milikku, aku merasa nyaman denganmu, walaupun bledek mengambit-ngambit aku tetap ke rumahmu, itu masih ada di sini. Dan saya tidak bisa menjelaskan, maksudnya menjelaskan bahwa ini tuh tidak, kamu belum waktunya, atau ini tuh tidak benar gitu. Sebagai seorang pelatih gitu. Permasalahan itu ada dan kontinu terus, anak-anak seperti itu. Nggak tahu saya kenapa anak-anak remaja itu mudah sekali dirayu untuk bab-bab seperti itu dalam percintaan gitu. Dan kayak sudah umum gitu, pacaran gitu, cinta-cintaan gitu, janji-janji manis gitu. Aduh, ngeri kadang-kadang. Tapi saya tetap optimis bahwa generasi muda juga pasti ada itu yang benar-benar porsinya baik lah gitu. Generasi muda yang mampu gitu, yang mampu membawa negara ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, pasti ada lah gitu. Enggak semuanya anak muda ya menyek masalah cinta, yang enggak, pasti ada juga yang luar biasa menanggapi sebuah cinta ini gitu. Dan optimis saja, semua itu pasti ada anak-anak yang benar-benar berprestasi gitu. Oke gitu. Saya sudahlah bahas cinta gitu ya. Sebenarnya hari ini tadi saya tuh harusnya ngupload tentang keresahan dunia makelar gitu. Ada narasumbernya juga gitu.
Tapi karena berita ini begitu santer sekali, akhirnya saya berusaha untuk bicara dengan porsi saya gitu. Dan mudah-mudahan ya ini hanya sekedar pendapat saja, tidak ya tidak ada saya menyalahkan atau membenarkan, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Tapi thank you ya sudah yang udah subscribe gitu, yang sudah support Sirbono Podcast gitu. Ya mudah-mudahan bisa berbagi cerita lagi, berbagai pengalaman orang inspiratif gitu. Dari inspiratif ada, dari dari pendidikan ada, dari konflik-konflik sosial ada gitu, dari dunia pendidikan juga ada, dari apalagi ya dunia malam juga itu tidak bisa dilepaskan juga. Tapi ya sekali lagi terima kasih untuk semua kawan-kawan yang sudah support ke Sirbono Podcast, dan sekali lagi Gloss, thank you gitu yang sudah bareng dengan kita lama itu dari awal sampai sekarang. Oke, video ini hanya sebuah opini saja, dan ya untuk pekerja-pekerja Taiwan di sana gitu, yang di Taiwan gitu, yang dari Indonesia ke Taiwan, mudah-mudahan anda semua sukses gitu, dan nggak ada kejadian seperti ini lagi lah gitu. Pulang ya sukses dan asetnya banyak, dan secara ekonomi juga sampai bisa luar biasa membanggakan keluarga. Oke.